Kurban. Kurban merupakan materi pelajaran fikih di kelas 5 MI Al-Baliyah yakni pada standar kompetensi. 3.1. Memahami ketentuan kurban. 3.2. Mengetahui hikmah kurban. Pengertian kurban. Kurban bahasa Arabnya adalah al-udiyah, diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha, yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha, di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udiyah atau kurban, menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, yang berupa unta, sapi dan kambing, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semua hari-hari Tasyrik adalah waktu untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Hukum menyembelih kurban, menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama, dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama, yang harus digalakkan. Hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriyah. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya kurban, dan setelah selesai sholat Idul Adha, maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Dan waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Dari Barro bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Syarat orang yang berkurban. 1. Seorang muslim atau muslimah. 2. Usia balik. Balik ada 3 tanda, yaitu: tanda pertama, keluar mani pada anak laki-laki di usia 9 tahun. Tanda yang kedua, keluar darah haid pada anak perempuan di usia 9 tahun. Tanda yang ketiga, jika tidak keluar mani, dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah termasuk balik. Dan jika ada anak yang belum balik, maka tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya, untuk berkurban atas nama anak tersebut. 3. Berakal, maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila tersebut. 4. Mampu. Mampu di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Maka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sunnah baginya untuk melakukan ibadah kurban. Macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. 1. Unta. Diperkirakan umurnya minimal 5 tahun atau 6 tahun. 2. Sapi atau kerbau diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. 3. Kambing. Diperkirakan umurnya minimal 1 tahun atau 2 tahun. Domba, 6 bulan sampai 1 tahun. Himbauan pemilihan hewan kurban. Hewan kurban yang dipilih adalah yang gemuk dan sehat, dengan warna apapun. Sifat-sifat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. 1. Bermata sebelah atau buta. 2. Pincang yang sangat. 3. Yang amat kurus karena penyakit. 4. Berpenyakit yang parah. Dari Al-Baru bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. 4. Sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersumsum. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Diperbolehkan berkurban dengan kambing, sapi, unta betina.
Dalam menyembelih kurban disunahkan. 1. Dalam keadaan bersuci. 2. Menghadap kiblat. 3. Membaca sholawat. Dan setelah itu berdoa Allahumma taqabbal minni. Kalau untuk mewakili nama orang, Allahumma taqabbal min, disebut namanya. 4. Kesunahan lain. Saat menyembelih kurban, hendaknya mulai awal bulan Zulhijjah tanggal 1 hingga saat menyembelih kurban agar tidak memotong, mencabut rambut atau kukunya, seperti yang disabdakan Rasulullah. Jika masuk bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. 5. Menyembelih sendiri bagi yang mampu. 6. Mempertajam kembali pisaunya. 7. Mempercepat cara penyembelihan. 8. Membaca bismillah dan takbir. 9. Di depan warga, agar semakin banyak yang mendoakannya. 10. Untuk kurban yang sunnah, bukan nazar, disunahkan bagi yang berkurban, untuk mengambil bagian dari daging kurban, biarpun hanya sedikit. Cara membagi daging kurban sebagai berikut. Jika kurban wajib karena nazar, maka semua dari daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin. Dan jika orang yang berkurban, atau orang yang wajib dinafkahinya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya, sesuai dengan yang dimakannya. Adapun jika kurban sunnah, maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapapun bagian tersebut. Dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dihidangkan tamu, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan semakin banyak yang dikeluarkan, tentu semakin besar pahalanya. Hukum menjual daging kurban. Hukum menjual daging kurban adalah haram sebelum dibagikan. Adapun jika daging kurban sudah dibagi dan diterima, maka bagi si fakir yang menerima daging tersebut boleh menjualnya, dan juga boleh menyimpannya. Begitu juga kulitnya, tidak diperkenankan untuk dijual, atau dijadikan upah bagi yang menyembelih, akan tetapi bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit, serta daging kurban sebagai bagian haknya, akan tetapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.